Jagat dunia maya dihebohkan dengan isu bergabungnya Maarten Paes ke Persib Bandung. Kabar itu santer beredar jelang putaran kedua Super League 2025-2026. Isu Maarten Paes ke Persib Bandung mencuat bersamaan dengan kabar ketertarikan klub terhadap Joey Pelupessy. Dua pemain naturalisasi timnas Indonesia itu disebut masuk radar Persib untuk memperkuat skuad menghadapi paruh kedua musim yang krusial. Nama Joey Pelupessy lebih dulu santer dikaitkan dengan Persib Bandung. Gelandang berpengalaman itu diproyeksikan menambah kedalaman tim jelang persaingan berat di babak 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026. Namun perhatian publik kemudian tertuju pada Maarten Paes. Media Belanda Voetbal.nl melaporkan kiper FC Dallas tersebut tengah menjalin komunikasi serius dengan Persib Bandung sebagai bagian dari rencana perekrutan paruh musim. Spekulasi tersebut semakin menguat setelah Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat, Aditya Putra Herawan, memberi sinyal terbuka terkait potensi kedatangan pemain baru. Manajemen disebut aktif melakukan evaluasi skuad di tengah padatnya jadwal kompetisi domestik dan Asia. John Herdman minta PSSI menaturalisasi 4 pemain top untuk membantu timnas Indonesia lolos perempat final Piala Asia 2027. Pelatih asal Inggris John Herdman resmi diperkenalkan sebagai pelatih timnas Indonesia pada Sabtu 3 Januari 2026 sore WIB. Sejauh ini PSSI belum membeberkan rinci kontrak dan target John Herdman bersama timnas Indonesia. Namun media Kanada, Waking the Red, mengabarkan John Herdman akan dikontrak 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun, plus diminta meloloskan timnas Indonesia ke perempat final Piala Asia 2027. Bermodalkan pemain saat ini, sanggupkah John Herdman meloloskan timnas Indonesia ke perempat final Piala Asia 2027? Di atas kertas, John Herdman seharusnya bisa melakukannya. Dengan materi pemain seadanya saja, Shin Tae-yong meloloskan timnas Indonesia ke 16 besar Piala Asia 2023. Demi memperbesarkan lolos ke perempat final Piala Asia 2027, John Herdman bisa mendorong PSSI untuk menaturalisasi sejumlah pemain keturunan berkualitas. Pemain-pemain ini tidak hanya memiliki kualitas, tapi juga berpotensi bersedia dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Sebanyak 4 pemain yang dimaksud adalah Laurin Ulrich, Jensen Seelt, Tristan Guyojers, dan Jayden Ott. Timnas Indonesia telah ditetapkan sebagai tuan rumah FIFA Series 2026. Ajang ini dimainkan di periode FIFA Matchday 23 hingga 31 Maret nanti di Stadion Utama Gelora Bung Karno. FIFA Series merupakan ajang 2 tahunan, di mana diadakan pertandingan persahabatan internasional antar negara dari berbagai konfederasi. Event ini pertama kali digelar pada 2024. Ada 8 negara yang menjadi host FIFA Series 2026. Indonesia jadi salah satunya. Nantinya skuad Garuda menantang negara dari konfederasi lain selain AFC. Sempat beredar rumor bahwa Portugal akan jadi salah satu lawan timnas Indonesia. Namun hal itu dibantah oleh Exco PSSI Arya Sinulinga. Dia menyampaikan memang sedang diusahakan ada negara kuat yang akan tampil di GBK saat FIFA Series 2026, tapi bukan Portugal. Menurut Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ini jadi kesempatan emas bagi skuad Garuda menghadapi tim-tim antar benua. Saya mengapresiasi kepercayaan yang kembali diberikan FIFA kepada Indonesia. Ini menunjukkan FIFA melihat antusiasme federasi dan juga supporter Indonesia yang serius membangun sepak bola serta mampu menjadi tuan rumah event berskala global, kata Erick Thohir. Saat tampil di FIFA Series 2026, timnas Indonesia akan dinahkodai pelatih baru yakni John Herdman. Dia baru saja ditunjuk PSSI setelah federasi berpisah dengan Patrick Kluivert pada akhir tahun lalu. John Herdman akan segera kembali ke tepi lapangan sebagai pelatih timnas Indonesia. Pria asal Inggris itu mengungkap alasan menerima pinangan PSSI. PSSI mengumumkan John Herdman sebagai pelatih baru timnas Indonesia pada Sabtu. Pelatih 50 tahun itu kabarnya diikat kontrak 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun. Sebelum menerima pinangan Indonesia, Herdman menganggur sejak pisah jalan dengan Toronto FC. Namanya melejit saat membawa timnas Kanada ke Piala Dunia 2022 mengakhiri penantian 36 tahun. Herdman mengungkap sejumlah alasan menerima timnas Indonesia.
ia menemukan kecocokan ambisi dengan PSSI yang menginginkan seseorang dengan pengalaman lolos ke Piala Dunia. Sesuatu yang sudah saya lihat adalah potensi talenta di sana. Nuansanya itu mirip dengan Kanada, negara yang besar, banyak potensi dengan pemain-pemain lokal, tapi juga ada kemampuan merekrut pemain-pemain dengan kewarganegaraan ganda yang sudah mereka lakukan, ujar Hartman. John Hartman resmi diumumkan sebagai pelatih Timnas Indonesia. Publik Vietnam soroti sikap PSSI yang tampak sangat gembira. Lewat pernyataan resmi yang dirilis pada Sabtu, PSSI mengumumkan penunjukan John Hartman sebagai pelatih Timnas Indonesia. John Hartman dikontrak PSSI selama 2 tahun hingga 2028, ditambah opsi perpanjangan 2 tahun sampai 2030 dengan syarat dan ketentuan. PSSI menaruh kepercayaan besar terhadap Hartman sebagai pelatih yang berpengalaman di Piala Dunia dan level global. PSSI pun mengaku antusias menyambut kehadiran Hartman. Filosofi dan mentalitas pemenang diharapkan menjalar ke skuad Garuda. Kabar pengumuman John Hartman sebagai pelatih baru Timnas Indonesia dengan segera menyebar, termasuk ke luar negeri. Publik Vietnam lewat salah satu media lokalnya turut merespons kabar pelatih baru Timnas Indonesia asal Inggris itu. Namun yang jadi perhatian mereka bukan semata-mata terhadap sang pelatih, melainkan sikap PSSI saat memberi pengumuman. Media Vietnam melihat kegembiraan PSSI usai memiliki seorang pelatih dengan latar belakang mentereng seperti Hartman. PSSI memperlihatkan kegembiraannya atas kedatangan pelatih berusia 50 tahun itu, tulis The Thau. Hartman sudah dinanti sederet agenda padat Timnas, mulai FIFA Series yang akan digelar pada Maret 2026 mendatang, kemudian FIFA Matchday Juni, dan Piala AFF 2026. Rentetan agenda yang muncul hanya dalam kurun waktu 6 bulan saja. Hartman mungkin hanya memiliki persiapan pendek, tapi ia memiliki komposisi skuad yang sangat mumpuni saat ini. Dengan kualitasnya, Hartman hanya perlu memoles para pemain dengan strategi andalannya, termasuk penggunaan formasi favorit. Rumor keinginan AC Milan merekrut Jay Itzes bukan sekadar isapan jempol. Rossoneri sudah menjalin kontak awal dengan kapten Timnas Indonesia itu. Jay Itzes tampil impresif sejak bergabung dengan Sassuolo pada musim panas 2025. Dia langsung jadi pemain inti Nero Verdi di Liga Italia musim ini. Sudah 13 pertandingan dimainkan Jay Itzes bersama Sassuolo, termasuk akhir pekan lalu saat menang 3-1 atas Fiorentina. Bek 25 tahun ini belum sekalipun menerima kartu dari wasit. Meski belum ada setahun gabung ke Sassuolo, Jay Itzes sudah dilirik klub-klub besar Italia. AC Milan kabarnya jadi yang terdepan mengincar ex-kapten Venezia ini. Media Italia Europa Calcio melaporkan, AC Milan sudah melakukan kontak awal dengan agen Jay Itzes. Komunikasi ini dibuat untuk menentukan kelayakan transfer sang pemain di bursa musim dingin mendatang. Jay Itzes disebut telah mengesankan para pencari bakat AC Milan. Rossoneri menganggapnya cocok untuk membantu atau menggantikan Matteo Gabbia di sektor pertahanan tim. Di Sassuolo, Itzes bermain sebagai bek tengah dan tak bermasalah dengan formasi 3 bek. Dianggap cocok dengan taktik pelatih AC Milan Massimiliano Allegri. Usianya yang masih muda turut dinilai sebagai investasi jangka panjang. Pemusatan latihan Timnas Indonesia U20 tidak sekadar menjadi ajang seleksi pemain, tetapi juga tahap awal pembentukan karakter dan identitas tim di bawah arahan pelatih kepala Nova Arianto. Melalui 2 gelombang seleksi, tim pelatih mulai menanamkan nilai disiplin, kerja keras dan pemahaman taktik sebagai fondasi utama menuju level internasional. TC awal diikuti pemain-pemain muda potensial, termasuk generasi kelahiran 2007. Sejak hari pertama, para pemain tidak hanya dituntut menunjukkan kualitas teknik, tetapi juga sikap, etos kerja, dan kemampuan beradaptasi dengan konsep permainan yang diterapkan. Nova Arianto menegaskan bahwa seleksi ini menjadi sarana mengenal karakter pemain secara menyeluruh. Baginya, keberhasilan membangun Timnas U20 bukan hanya ditentukan oleh bakat individu, melainkan oleh kesiapan mental dan kedisiplinan dalam menjalani proses latihan. Yang saya minta mereka bisa menunjukkan versi terbaik mereka. Bagaimana kerja keras mereka, bagaimana usaha mereka di latihan, itu yang ingin tim 777 lihat, ujar Nova. Selain itu, pemahaman terhadap skema permainan menjadi perhatian penting dalam tahap awal ini. Nova berharap para pemain mampu menyerap instruksi dengan cepat dan menunjukkan perkembangan dari sesi ke sesi. Melalui pendekatan tersebut, TC Timnas U20 diharapkan tidak hanya menghasilkan pemain terbaik secara teknis, tetapi juga membentuk tim yang solid, disiplin, dan siap menghadapi tantangan di level internasional.